welcome back to my YouTube channel. Aku Wilda Yelmizar. Halo. Oke, di video kali ini aku akan update lagi perkembangan behel aku sejauh ini, dan dimana aku juga udah pindah domisili dari sebulan yang lalu. Jadi aku akan update perkembangannya dan bagaimana proses pemindahan kontrol behelnya gitu. Jadi ya seperti biasa, sebelum kita ke videonya, jangan lupa buat support channel aku dengan cara like, comment, dan subscribe. Thank you. Pertama di sini aku akan bahas dulu mengenai proses pemindahan kontrol behel aku dari FDC Dental Clinic ke klinik yang ada di Batam. Jadi sekarang itu domisili aku udah di Batam dan aku udah pindah dari 1 bulan yang lalu. Nah, dalam 1 bulan itu aku juga udah survei beberapa klinik mengenai pemindahan kontrol behel. Cuman untuk sampai detik ini aku belum kontrol sama sekali. Jadi udah hampir 2 bulan belum kontrol. Ini nggak bagus ya teman-teman, jangan ditiru. Dan itu juga karena sampai hari ini aku belum ketemu klinik dan dokter yang cocok di aku gitu. Karena emang aku belum bisa move on dari dokter yang ada di FDC, pun juga tindakan-tindakan yang dilakukan di FDC gitu. Jadi untuk proses pencarian klinik yang baru ini aku selalu perbandingannya dengan FDC gitu. Kalau bisa lebih baik atau enggak sama gitu. Jadi jangan sampai di bawahnya FDC gitu. Makanya proses pencariannya agak lama, bahkan sampai sekarang pun aku belum ketemu sama klinik yang cocok di aku gitu. Tapi karena aku udah lama nggak update perkembangan behel aku di YouTube, terus juga ada teman-teman yang nanyain buat proses pindah kontrolnya gimana. Jadi aku sekarang update aja mengenai informasi-informasi yang aku dapatkan selama survei untuk pemindahan kontrol behel. Dan beberapa hal teman-teman harus garis bawahi bahwa pada kenyataannya untuk pindah kontrol behel dari klinik pertama ke klinik yang kedua itu nggak semudah yang dibayangkan, nggak ujuk-ujuk tinggal langsung datang terus kita kontrol seperti biasa, enggak. Tapi ada beberapa proses yang harus kita lalui untuk akhirnya kita bisa kontrol behel di klinik yang selanjutnya ini seterusnya gitu. Nah, informasi pertama yang mau aku bagikan ke teman-teman adalah kalau misalnya mau pindah kontrol behel dari klinik yang pertama ke klinik yang kedua, kita harus membayar biaya pindah kontrol behelnya. Nah, untuk biayanya berapa itu beda-beda ya untuk masing-masing klinik. Tapi dari hasil aku survei ini yang paling murah itu 2.800.000 untuk proses pindahnya aja gitu. Itu belum termasuk kontrolnya. Nah, biaya ini juga menjadi salah satu faktor aku masih belum kontrol sampai sekarang, karena emang biayanya tuh hampir sama gitu loh dengan harga aku pasang behel gitu. Jadi kan pas awal dulu aku pasang behelnya 3.500.000 dan sekarang aku harus bayar lagi 2.800.000 minimal untuk proses pindah kontrol behelnya aja gitu. Yang mana itu bedanya cuma 700.000 dari aku pasang behel yang pertama kali gitu. Jadi itu agak disayangkan sih, dan aku juga kayak kasihan gitu loh buat mengeluarkan duit 2.800.000 yang hampir sama dengan harga behelnya gitu. Nah, ini bisa jadi catatan penting buat teman-teman yang mau pasang behel atau yang mau pindah kontrol behel gitu. Jadi dipastikan dulu kalau mau pasang behel teman-teman harus bisa stay berapa lama di kota tersebut, atau kalaupun mau pindah domisili itu kalau bisa yang masih ada cabang kliniknya di daerah tersebut gitu. Ataupun kalau misalnya teman-teman mau pindah kontrol behel ya dipikir-pikir dulu, karena ada biaya yang perlu kita keluarkan di awal proses pindah behel itu gitu. Nah, yang kedua adalah mengenai biaya kontrol per bulannya. Dari beberapa klinik yang aku survei itu ada biaya 250.000 per bulan, ada juga yang 300.000. Kalau misalnya dengan dokter spesialis orto itu biasanya 400.000 paling mahal untuk 1 kali kontrol. Itu di luar biaya kayak misalnya ganti kawat, bracket yang copot gitu. Jadi nggak jauh berbeda lah dari FDC Dental Clinic. Nah, cuman yang membedakan adalah pengetahuan dokternya mengenai proses kontrol behel itu sendiri dan juga mengenai proses pergerakan giginya gitu. Kalau misalnya klinik yang aku datangin dia dokter spesialis orto, ya aku nggak perlu khawatir lah mengenai pengetahuan dokternya. Tapi kalau misalnya klinik yang aku datangin dia dokter umum, aku perlu nanya-nanya hal basic yang aku jawabannya udah tahu gitu loh. Bukan karena mau nyoba-nyoba sok pintar atau gimana, tapi aku perlu menimbulkan rasa percaya aku gitu loh sama dokternya, agar kalau misalnya nanti kontrolnya sama dokter itu aku udah percaya gitu sama dokternya, apakah dia bisa menangani kasus aku apa enggak gitu. Jadi aku perlu menimbulkan kepercayaan aku itu, apakah aku bisa percaya sama dokternya atau enggak gitu. Karena kalau misalnya di awal aja aku udah nggak percaya terus aku masih lanjutin dengan kontrol itu, akan terjadi hubungan yang gak baik gitu loh antara dokter dan pasiennya. Karena yang pertama aku gak percaya, kemudian juga nanti
padahal dokternya udah bener tapi tetap akunya yang jadi nyari-nyari kesalahan gitu loh. Jadi aku untuk menghindari hal itu, maka itu adalah salah satu proses aku untuk mencari klinik yang benar-benar cocok di aku gitu. Makanya agak lama sih prosesnya, tapi nggak apa-apa daripada aku nanti terpaksa cuman jadinya nggak nyaman gitu. Nah, salah satu contohnya adalah kemarin waktu aku ke salah satu klinik, aku nanya beberapa hal, tapi yang lebih tahu itu susternya gitu loh daripada dokternya. Dan itu juga aku nggak tahu apakah dokternya emang lupa atau gimana, nggak tahu. Tapi itu jadi efek negatif gitu loh di aku. Jadinya nggak percaya gitu sama dokternya, dia bisa apa enggak kayak gitu. Nah, jadi ini adalah salah satu juga proses yang aku jalanin ketika mencari klinik yang aku mau. Jadi nggak langsung ujuk-ujuk datang ke kliniknya mau kontrol, enggak, tapi aku minta konsultasi dulu gitu. Jadi ketika konsultasi itulah aku bukan mengulik ya, apa sih namanya, nanya-nanya sama dokternya apakah aku bisa percaya sama dokternya atau enggak, apakah aku nyaman sama dokternya atau enggak gitu. Jadi emang aku melakukan proses itu untuk kenyamanan akunya sendiri gitu. Nah, selanjutnya ketika aku survei ke klinik-klinik itu, emang dari proses pemindahan kontrol BL ini yang ditanyakan sama dokternya adalah ada cetak giginya atau enggak, ada ronsen giginya atau enggak, kemudian juga ada surat rujukannya atau enggak gitu. Nah, kemarin aku emang ada ronsennya, ada surat rujukannya, ada, kemudian untuk cetakan giginya nggak ada karena emang hilang dari FDC-nya gitu. Tapi dari beberapa dokter yang aku datangin sih nggak masalah cetak giginya, karena aku punya foto before sebelum aku pasang BL gitu loh yang dikasih sama dokternya gitu. Jadi untuk teman-teman yang mau pindah kontrol BL itu ya pastikan teman-teman punya surat rujukannya, kemudian juga punya ronsen giginya sama cetakan giginya gitu, karena hal itulah yang diminta sama dokter yang akan menangani kasus kita nanti di klinik yang baru gitu. Nah, itu aja sih informasi yang mau aku sharing ke kalian mengenai proses pindah kontrol aku ini ya. Walaupun sampai saat ini aku belum ketemu klinik yang aku mau, tapi setidaknya ada beberapa informasi yang bisa aku sharing ke kalian gitu. Nah, untuk selanjutnya aku akan usahain sesegera mungkin untuk menemukan klinik yang aku mau, karena aku juga udah gak nyaman gitu loh, udah 2 bulan gak kontrol gitu. Kemudian juga aku udah lama banget nih gak balesin komen teman-teman mengenai pertanyaan-pertanyaan mengenai behel, karena emang aku disibukkan dengan beberapa kegiatan gitu. Cuman untuk kedepannya teman-teman bisa tulis di kolom komentar dan aku akan bikinin video terpisah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman gitu. Jadi silahkan ulangi pertanyaannya di video ini gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman ada yang domisilinya di Batam, kemudian tahu rekomendasi klinik dokter gigi yang bisa buat kontrol behel, bisa langsung aja rekomendasiin ke aku di kolom komentar gitu. Saya segitu dulu video kali ini, semoga informasinya bermanfaat, semoga teman-teman suka. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan langsung aja tulis di kolom komentar. Saya thank you for watching and see you on my next video. Bye bye.